Assalamualaikum wabarakatuh. Balik lagi di channel video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Remonster episode 3 dan 4. Yang belum nonton episode sebelumnya nonton dulu, linknya ada di deskripsi video. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Setelah pulang dari sana, Kobichi kagak percaya kalau si Goguro bisa mengalahkan beruang merah dan berubah menjadi bangsa ogre yang langka. Terus habis itu dia mau melihat wanita-wanita yang ia simpan. Nampak ini cewek berdua dari tadi mengikuti terus. Di sana si Goguro pertama-tama mengecek kampak dia yang udah tumpul bekas pertarungan kemarin. Nampak orang itu udah mau menyiapkan pisau dengan campuran stone spirit. Goburo senang dengan kerja cewek tersebut, namun kedua cewek ini nampak cemburu. Terus Goburo KW yang lain yakni yang pintar masak. Goburo akan melibatkan kedua orang ini untuk jadi tukang masak buat mereka, tapi mereka berdua kagak bakalan kuat. Jadinya si Goburo akan menyiapkan bantuan dua orang lagi. Nampak dia senang melihat kedua cewek ini yang katanya cocok banget jadi istrinya. Kedua orang ini auto nambah cemburu. Selanjutnya si Goburo ke tempat yang ahli ilmu sains. Di sana dia sudah bisa membuat banyak potion, terutama potion racun. Dia membuat itu buat jaga-jaga. Namun karena sekarang dia udah bertemu dengan goblin yang kuat seperti Goburo, dia akan membuangnya. Sekarang dia akan menurut kepada si Goburo ini. Goburo senang dengan itu karena hari ini dia menemui cewek-cewek. Jadi hari ini full nemenin cewek-cewek. Hari selanjutnya, si Goburo mencoba buat latihan seperti biasa dengan Kobukichi, namun pas latihan itu dengan satu pukulan saja si Kobukichi dannya langsung rusak beserta satu lagi udah babak belur seperti itu. Tak lama Kobukichi keluar dari sana, nampak dia memiliki masalah namun enggan memberitahunya kepada si Goburo. Alhasil dengan itu si Goburo pun menanyakan langsung kepada si Kobuse apa yang terjadi dengan si Kobukichi. Nampak dia kagak bisa ikut campur, lagian Kobukichi pasti sudah bisa memilih sendiri. Walaupun tangannya ada satu, dia masih bisa melakukan banyak hal. Namun dia pengen buku yang dibaca oleh si Hobuse ini. Keesokan harinya 40 si Goburo melakukan yang namanya turnamen demi buat menjadi pemimpin para Hobgoblin. Terus mereka pun menjalankan misi sesuai dengan divisinya masing-masing. Namun ada satu orang yakni si rambut merah yang kunjung belum bisa bertarung. Terus selanjutnya ketika Goburo sedang beristirahat, tiba-tiba saja si Gobechan membawa sesuatu yang disebut Korbunchle. Nampak katanya dia kekurangan darah, maka dari itu dia akan memberikan potion penambah darah. Pas sadar nampak namanya tersebut adalah Lidina. Dia menjelaskan apa yang terjadi, katanya para petualang sedang berada di tempat untuk mencari harta karun. Si Goburo tahu dikit soal Korbunchle yang mana dia itu kayak alarmnya yang punya harta karunnya yang bernama Velvet. Jadi kalau ada manusia atau yang lainnya yang menginjak ke sana mau mengambil harta karun tanpa izin, berlian yang ada dirinya akan berkedip, yang mana berlian tersebut sangat mahal harganya. Dia meminta bantuan kepada si Goburo untuk mengusir para petualang itu. Kalau berhasil si Goburo boleh mengambil semua harta karunnya. Karena udah dapat izin juga dirinya, maka dari itu dia memanggil yang lainnya untuk menjalankan misi tersebut. Dia kagak akan melawan manusia-manusia itu, tapi kalau sampai mereka tidak bisa diajak kerja sama baru dia akan bertindak. Setelah itu mereka pun berangkat ke tempatnya si Goburo, menyuruh yang lain buat bersembunyi dulu. Dia mencari para pahlawan nasional itu berada. Tak lama kemudian ada yang menyerangnya, walaupun pakai bayangan. Dia bisa melihatnya dan menahan serangannya itu. Si Goburo udah memperingatkan mereka semua buat mundur, namun si Goburo malah diremehkan, dikata ogre lemah dan lain sebagainya. Dia juga memberitahu kalau tindakan mereka kagak bagus karena ke situ tidak izin terlebih dahulu. Ini sama saja dengan merampok. Si Goburo udah baik menyuruh mereka pada pulang saja, namun mereka ini kagak bisa diajak kerjasama. Yang hasilnya mereka pun menyerang si Goburo. Dia dengan mudah bisa menghindari serangan musuh. Di belakangnya terdapat dua penyihir tingkat tinggi. Mungkin ini alasan mereka kagak mau mundur. Nah, di situ si Goburo mendapatkan serangan kuat dari penyihir itu. Cuman dia masih tahan. Walau begitu si Goburo ini marah dong. Dapat serangan begitu, dia pun terpaksa harus melawan mereka ini. Lalu habis itu Goburo mengambil barang-barang mereka untuk dimakan guna supaya dapat skill. Terbukti emang dapat, contohnya dapat penyimpanan kayak begitu.
宝の箱に満足しつつ、 Terus karena si Koguro udah menyelamatkan tempatnya itu, si Litina bakal memberikan semua harta karun ini kepadanya. Lagian Velvet pun senang padahal dia udah mati anjir. Di situ si Litina pun menghilang seperti itu dan Koguro mendapatkan berlian mahalnya, begitupun harta karun yang ada di sana. Auto habis semuanya. Selanjutnya dia karena melihat Velvet sendiri jadi sama dia dihanguskan, lalu tanpa disengaja dia memberikan tangan kepada si Koguro. Lumayanlah ketika dia pakai item itu yang sangat cocok untuknya bisa muter-muter seperti itu. Selanjutnya karena udah berhasil keluar dan mendapatkan harta karun, si Koguro mau merayakannya. Setelah dia merayakannya, si Koguro memilah barang-barang yang dia dapatkan dari harta karun kemarin. Kebetulan juga ada 10 goblin yang berevolusi menjadi hobgoblin. Jadinya sengaja dibagiin sama mereka ini. Si Koguro juga memakai senjatanya, namun dia memilih tongkat legend yang ribet namanya itu. Ada beberapa peringkat khusus buat senjata, yang dimana emang senjata legendaris adalah senjata tingkat tinggi. Terus karena menggunakan senjata yang bagus-bagus, hal itu membuat para hobgoblin skillnya jadi bertambah. Cuma dia masih bingung dengan si merah yang masih kagak bisa bertarung. Keesokan harinya si Koguro mengadakan turnamen guna untuk menemukan pemimpin hobgoblin yang baru. Terus hari selanjutnya si Koguro memilih untuk berkelana sambil mencari mangsa. Dia mendapatkan monster laba-laba emas yang dimana dia langsung mendapatkan jaring emas kayak begitu. Tidak sampai di sana, dia juga berhasil mengalahkan beberapa monster yang membuat skillnya terus bertambah. Setelah itu Koguro terus menjelajahi hutan seperti itu, sampai di mana ada satu pohon yang terkena sinar matahari dan itu sangat indah. Nah, tanpa diduga tempat itu adalah sering munculnya bangsa Dryad, yang mana wujudnya cewek yang cakep. Bahkan kakek Goji saja sebelum meninggoy pengen ke tempat itu terlebih dahulu. Karena emang ceweknya menggoda banget, sampai si Koguro pun tidak bisa menahannya seperti itu. Siap-siap aja dia menanam benih di sana. Setelah melakukannya selama 5 jam, akhirnya si Koguro pun puas dan dia kagak akan melupakannya kejadian hari ini. Pas pulang dia menemukan air terjun yang sangat indah. Sekalian di sana dia membersihkan tubuhnya seperti itu. Tak lama tiba-tiba saja ada Lizardman yang mengepungnya. Tapi dengan mudahnya sama si Koguro dihabisin. Begitupun monster lain yang mencoba melawannya, dia dengan mudah mengalahkannya. Selepas pulang berjelajah, ada 2 hobgoblin yang bisa menguasai sihir Hobse. Rasa senang akhirnya dia mempunyai murid untuk dia ajarin. Di sini juga si Koguro mendapatkan pisau yang sangat bagus dari cewek pengrajin. Namun dia kelihatan seperti marah begitu kepada si Koguro. Begitupun 2 cewek yang sering masak buatnya yang kelihatannya marah. Ditambah lagi si Merah dan si Gowumi, tentu dia kagak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Di sana dia nanya sama si Hobuchen dan Gobukichi pun kagak ada gunanya. Sampai akhirnya dia nanya ke yang jago Sen. Kali ini dia yang lebih dewasa. Dia memberitahu kenapa para cewek-cewek itu cemberut. Ternyata mereka cemberut karena si Koguro telah bermain dengan orang lain di luar. Terlihat di lehernya ada bekas ciuman. Lantas dia kagak menyadarinya. Nah, malahan orang ini melakukan hal yang sama juga. Tak lama kemudian para cewek-cewek itu datang. Mereka tak ingin diperlakukan sama seperti yang lain. Koguro merasa kekuatan sertnya makin meningkat setelah dia berubah menjadi ogre. Nah, dia seperti melihat sesuatu kalau di luar sana bakal ada yang datang, dan benar saja. Tak lama kemudian ada yang datang, yaitu bangsa elf. Dia datang-datang udah kagak sopan seperti itu. Koguro ini adalah bangsa di bawahnya mereka meminta bayaran kepada si Koguro. Koguro tahu kalau bangsa elf dan manusia akan terjadi pertarungan. Maka dari itu dia meminta bayaran kepada si Koguro. Gobuji boleh-boleh aja, namun si Koguro kagak mau. Walaupun bangsa elf akan bertarung, kalau benar itu adanya, dia akan membantunya. Lantas si Koguro mau diserang seperti itu. Namun Koguro dengan auranya saja bisa membuat para elf itu langsung tersungkur seperti itu. Si Koguro memintanya untuk menurunkan para penembak panahnya. Dia sudah tahu. Dan benar aja mereka menembaknya, untungnya kagak kena. Koguro memberikan gertakan dengan tongkat legendaris miliknya itu. Karena mereka ketakutan, mereka pun pada pergi seperti itu untuk sementara. Selanjutnya si Koguro kembali berburu. Kali ini dia memburu slime itu. Ketika dia makan, dia mendapatkan skill replika Gyu, yang mana dari darahnya dia bisa menghasilkan sesuatu untuk bisa memantau situasi.
Tidak sampai situ, dia juga menggunakan darahnya itu untuk membuat sebuah baju untuk para wanitanya supaya bisa kedeteksi bila terjadi sesuatu. Keesokan harinya benar saja para elf itu balik lagi ke situ. Baru datang sama si Goguro langsung diteriakin macam itu yang membuatnya kagak bisa bergerak sama sekali. Habis itu Goguro mendekatinya maksud dan tujuan mereka apaan. Nampak pemimpinnya ini merasa malu dikalahkan sama goblin, hanya mau membalas, namun tidak semudah itu. Karena ngeyel si Goguro langsung mengikatnya kayak begitu, lalu membawa mereka masuk. Di sana padahal anak buahnya sudah memperingati ketuanya untuk tidak melakukan ini, tapi dia kekeh ingin kembali ke situ. Mau gak mau dah mereka ikut. Karena si Goguro kagak bisa membebaskan mereka begitu saja, maka dia meminta para elf itu untuk bertarung melawan goblin. Pas pertarungan itu ada 6 dari 23 yang kagak berhasil, alhasil lumayan buat nambah-nambah skill si Goguro. Sisanya ternyata belum boleh dibebaskan karena di sana kebanyakan cewek. Si Gobuji yang sudah tua pengen yang asoy katanya, namun si Goguro kagak akan membiarkan si kakek itu menyentuh para elf itu. Katanya walaupun si Goguro memimpinnya, tapi yang tua tetap memiliki banyak pengalaman, kadang harus mengikutinya, jadi dia berubah pikiran. Sementara itu Gobukichi yang ternyata diam-diam nge-farming yang membuatnya kini berevolusi lagi. Datang-datang dia berevolusi udah kayak Balmond. Hanya dia berevolusi menjadi tipe khusus yang mana kulitnya bakalan keras, yang mungkin disebutnya Demigod of War. Emang benar kalau si Gobukichi kelihatan kagak mau ketinggalan ketika si Goguro sudah berevolusi lebih dulu. Sekarang dia mengajak untuk berduel kembali demi untuk mengutai kekuatannya. Si Goguro siap-siap saja. Terus mereka pun latihan di luar sana, ditonton sama banyak goblin. Kelihatan si Goguro ini masih memenangkan pertarungannya. Walau begitu dia mengakui kalau Gobukichi lah yang akan jadi lawan yang sepadan untuknya. Pas Goguro lagi lelah-lelahnya, ada seseorang yang memberikan si Goguro seperti itu. Bangun-bangun dia sudah ada di tempat tidur. Gobech langsung membawa si Goguro yang mana di sana terdapat goblin lagi yang jadi hobgoblin. Kali ini ada 6. Berkat si Gobukichi, makanya banyak yang termotivasi dan mereka jago sihir. Ada salah satu dari mereka jadi tukang penyembuh untuk di markas tersebut. Tak lama pula datang Hobuse yang berevolusi juga menjadi keluarga Lord, tapi masih half spell Lord. Terlihat tandanya itu seperti tanda di badannya. Terus Hobuse akan memperlihatkan kekuatannya kepada si Goguro. Diperlihatkanlah ya kan kekuatan apinya yang sangat-sangat keren. Baru segitu doang ledakannya sudah luar biasa. Dia yang banyak mana bisa saja mengeluarkan banyak 20 kali seperti itu, namun si Goguro sudah puas. Dia merasa kalau Hobuse bisa berevolusi lagi menjadi Spirit Lord yang benar-benar kuat. Karena sudah berevolusi, si Goguro memberikan baju khusus buat si Hobuse ini. Di sana Hobusato merasa iri dengan perkembangan si Hobuse padahal mereka satu angkatan. Ini sudah pasti gara-gara si Goguro juga, makanya goblin-goblin pada cepat perkembangannya. Namun ada juga goblin yang kurang beruntung. Esoknya ketika si Goguro dan Gobukichi pulang berburu, nampak ada beberapa goblin di sana. Mereka katanya bakalan pergi dari tempat itu karena mereka susah berkembang dengan goblin setingkatan sama si Goguro. Goguro kali ini mengizinkan mereka pergi lalu memberi mereka sebuah pisau khusus. Habis itu esoknya dia melihat ada Earth yang bawa manusia. Dia hajarlah Earth-nya karena penasaran skill apa yang nanti dia dapatkan. Di sana dia dapat skill monster Tamer. Habis itu pas pulang dia dikejutkan dengan munculnya kembali Sake yang diinginkan si Goguro. Lalu dia ngumpul dengan yang lain untuk memberikan pilihan siapa yang mau pergi dari tempat itu. Sama si Goguro dipersilahkan karena sebelumnya ada juga yang pergi. Karena kagak ada mereka pun berpesta. Esoknya dia membuat sebuah anting yang dipadukan dengan darahnya sehingga dia bisa membuat sebuah alat komunikasi. Selanjutnya ini orang yang mau mencoba skill yang dia dapatkan sebelumnya, yaitu monster Tamer yang dinamakan skill ini bisa membuat monster menjadi jinak seperti itu. Ada beberapa monster seperti kuda dan serigala yang dijadikan sebagai peliharaan untuk melindungi para wanitanya. Terus ada kabar baik dari si rambut merah. Dia sebelumnya kagak bisa bertarung, kini dikasih bayuan kayak gitu lawan Kobo. Berhasil menang, bahkan dia ngalahin 3. Nah pas dia mau makan daging yang Goguro punya, tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan yang kini membuatnya makin kuat lagi.
Habis itu Shigoburo dapat kabar kalau ada beberapa goblin yang diserang manusia. Shigoburo meyakini bahwa pertarungan elf dan manusia bakalan dimulai. Selepas dia pulang ke gua, di sana dia merasakan kalau ada sesuatu yang datang, yang mana ada kobold yang dikejar sama sesuatu. Goburo menyuruh yang lain buat mempersilahkan masuk para kobold. Ternyata yang datang itu adalah sekelompok skeleton. Goburo menyuruh yang lain untuk langsung menyerah, tapi pas dicobain itu kagak mempan, sehingga kagak sengaja ketika menggunakan tangan kosong bisa alhasil mereka pun menggunakan tangan kosong untuk melawan para skeleton tersebut. Shigoburo bakal mengalahkan semuanya dalam 10 detik. Dia langsung aja menyelesaikannya dan menyerang orang yang mengendalikan skeletonnya tersebut. Setelah beres dia makan tengkoraknya itu, lalu kobold tadi memohon kepada Shigoburo seperti itu. Mereka ingin menjadi pengikutnya. Dia menceritakan kenapa dia dikejar skeleton. Katanya mereka sedang menggali untuk mendapatkan harta karun velvet. Namun kagak sengaja mereka membangunkan para skeleton itu. Mereka ingin tetap hidup di sana. Padahal Shigoburo sudah membabat kawasan mereka. Cuman mereka tidak masalah untuk sekarang. Maka dari itu karena dia sudah disebut Tuan, juga alhasil dia akan menampung mereka untuk sementara. Makin banyak orang yang ingin gabung ke situ. Sementara kubu elf agak sedikit kagak enggak suka dengan situasinya saat ini. Nah, inilah akhir dari episode 3 dan 4. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.